أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa hikmah dibalik diutusnya Jibril alaihissalam? Liu'allimahum, untuk mengajarkan kepada mereka manusia, annahum kanu aktsaru 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-masail. Mereka banyak bertanya tentang berbagai perkara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum, Allah melarang mereka, karahiyatan lima qad yaqa'u min su'ali ta'annutin aw tajhilin. Untuk mengajarkan kepada mereka manusia, annahum kanu, bahwa mereka banyak nanya-nanya ke Nabi. Allah melarang mereka supaya mereka jangan sampai terjerumus nanya karena ta'annud dan tajhil. Apa arti ta'annud? Ngetes-ngetes. Tajhil, tajahul, bukan karena nggak tahu, sudah tahu, tapi tajhil. Ta'annud, ngetes-ngetes. Pernah nggak Ustaz ditanya orang ngetes-ngetes? Sering. Tahu saya dia yang ngetes-ngetes. Nabi Idris sedang jahit. Nabi Idris sedang menjahit kain. Datanglah seorang laki-laki, bawa kulit telur ayam. Idris, kata dia, ya, bisa nggak Tuhan memasukkan dunia ke kulit telur ayam ini? Itu kan ta'annud tuh namanya, ngetes-ngetes. Nabi Idris sedang jahit. Coba kau dekat sini, kata Nabi Idris. Dekat dia, pas dekat dicucuk Nabi Idris matanya. Coba kau dekat sini, kata Nabi Idris. Dekat dia. Apa tadi kau tanya? Bisa nggak Tuhan masukkan dunia ke dalam telur ayam ini? Cucuk. Buta matanya sebelah. Laki-laki itu namanya iblis. Itu disebutkan dalam kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Kami baca dulu waktu di pesantren Madrasah Aliyah. Nama gurunya Ustadz Hafiz Yazid almarhum. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afan. Cucuk, buta mata iblis kiri gara-gara ta'annud. Saya pun pernah ditanya-tanya sama mahasiswa gitu. Ngetes dia. Untung saya tak bawa jarum jahit. Jarum jahit cucuk biji matanya. Fa'alahu fazajarahum, mereka tetap kekeh, keuh tulisannya, kekeh, ngotot. Terus bahasa Sumateranya apa? Ngotot bahasa Jawa, kekeh bahasa Sunda. Fa'alahu, ngeyel, bukan bahasa Jawa, ngeyel. Fazajarahum, maka Allah menegur mereka. Fakhafu, mereka pun menjadi takut. Wa ahjamu, mereka pun mendapat pelajaran. Wastaslamu, mereka pun menerima imtisalan dan mengamalkannya. Falamma sadaqu fi dzalik, ketika mereka jujur dalam hal ini, arsalalahum man yakfihim almuhimmat, maka Allah mengutus kepada mereka malaikat untuk memberikan pertanyaan sehingga jawabannya itu cukup untuk mereka. Wa min sama, oleh sebab itu qala lahum sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, hadza Jibril, ini yang datang ini Jibril, arada an ta'lamu, supaya kamu tahu, idlam tas'alu. Arada an tu'allamu, artinya arada an tata'allamu, supaya kamu belajar tentang bagaimana cara bertanya. Itu tadi Jibril itu datang. Kalau mau nanya yang seperti itu, pertanyaannya berkualitas, bergizi. Rawahu Muslim, diriwayat Muslim, fahuwa min afradihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Walam yukharrij al-Bukhariyu an Umar fihi syai'an. Tidak ada dalam Sahih Bukhari. Wa innama kharraja huwa, yang meriwayatkan hadis ini hanya Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa huwa haditsun muttafaqun ala 'azami mauqi'ihi. Hadis ini muttafaq, disepakati karena keagungannya, wa kathrati ahkamihi, karena banyaknya hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, listimalihi ala jami'i wadhaifil ibadat, di dalam hadis ini tergantung
terkandung segala macam aspek ibadah. Az-zahir, yang zahir, wal batin, maupun yang batin. Apa yang dimaksud ibadah zahir di situ? Salat, zakat, puasa, haji. Apa yang dimaksud ibadah batin di situ? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Ibadah zahir, ibadah batin ada dalam hadis ini. Min unqudil iman, tali simpul-simpul iman. Wa a'malil jawarihi, amal anggota tubuh, tegak, rukuk, sujud, tawaf, keliling. Wa ikhlasis sarair, menjaga keikhlasan. Wal tahaffuz min afatil a'mal. Mana ada ikhlas di sini Pak Ustaz? Mana di situ ada dalil ikhlas? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, Allah melihatmu. Itulah di dalamnya ada ikhlas. Ikhlas itu bukan untuk tulis ikhlas di situ. Ya, nanti suruh baca surat Al-Ikhlas. Enggak ada Pak Ustaz. Kul huwallah itulah. Itu kulhu Pak Ustaz. Wa tahaffuz min afatil a'mal, menjaga diri dari segala yang dapat merusak amal. Hatta inna ulumas syari'ati kullaha raji'atun ilaih. Semua ilmu-ilmu dalam ajaran Islam ini dasar utamanya hadis ini. Wa mutasya'abatun minhu. Pangkal, batang, pokok kayunya hadis ini. Cabang-cabangnya dari hadis ini. Fahuwa jami'un. Hadis ini adalah universal. Li ta'atil jawarih, membahas semua ketaatan anggota tubuh. Wal qalbi, ibadah hati. Usulan, dasar, batang. Wa furu'an, maupun cabang-cabang. Haqiqun bi an yusamma, maka hakikat benar kalau hadis ini disebut dengan ummas sunnah, induknya sunnah hadis ini. Kama sumiyat al-Fatihah, sebagaimana al-Fatihah dikatakan disebut ummul Quran. Litadammuniha jumal ma'ani. Kenapa disebut Al-Fatihah itu ummul Quran, induknya Al-Quran? Karena isi kandungannya mencakup segala makna, segala aspek isi Al-Quran. Jadi, Ustadz, kan ada ummul Quran, ya Al-Fatihah. Kalau ummus sunnah Pak Ustadz, jangan mengada-ngada, nggak ada ummus sunnah. Ada. Ustadz, kemarin saya tanya Ustadz di masjid itu, ada nggak ummus sunnah? Dia bilang nggak ada Pak Ustadz. Berarti dia belum baca kitab niat. Berarti kau tes-tes dia. Tahu lah kau tes-tes orang. Sombong kali dia Ustadz, jadi saya tes. Jangan, nggak boleh. Ummul Quran Al-Fatihah, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena 113 surat itu seolah-olah cabang-cabang dari Al-Fatihah. Begitu juga dengan ini, ummus sunnah, induknya sunnah. Wa min samma qila, oleh sebab itu dikatakan laulam yakun fi hadhil arba'ina bal fi sunnati jami'iha ghairu. Seandainya di dalam kitab arba'in ini hanya satu hadis ini saja, atau semua di dunia ini cuma satu hadis ini saja, lakana wafian, cukup bi ahkamis syariati, untuk menjelaskan hukum-hukum, maksudnya dasar-dasarnya. Listimalihi ala jumlatiha mutabaqah, karena dia mencakup segala aspek secara global. Wa ala tafsiliha tadammunan, mencakup segala yang detail-detail tapi makna umum. Fahuwa jami'un laha ilman wa ma'rifatan, dia adalah jami' sebagai ilmu dan pengetahuan. Wa adaban wa lutfan, adab, tata krama, sopan santun. Wa lutfan, kelembutan. Wa marja'uhu minal Qur'an, sumber utamanya dari Quran war sunnah. Kullu ayatin aw haditsin tadammana dzikrul Islam, semua ayat atau hadis yang bercerita tentang Islam, iman, ihsan, ikhlas, muraqabah, merasa diawasi Allah, au nahu dzalik, atau selain itu.